Halo dulur-dulurku pecinta Tosan Aji yang ada di Nusantara. Saat ini saya sedang hunting. Rayu, rayu, rayu. Berjumpa lagi dengan saya KP Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke, dulur-dulurku pecinta budaya Nusantara. Kali ini saya akan membahas sebuah pusaka istimewa, dulur. Pusaka ini dapurnya langka di dunia Tosan Aji dan sangat wingit. Jadi pusaka yang spesial, pusaka yang istimewa, dulur. Oke, kita bahas pusakanya sekarang. Ini dulur dengan warangkanya Branggah Yogyakarta. Ini kayunya akasia kendit istimewa luar biasa, sangat nyandang, dulur. Oke, kita buka pusakanya. Ini dulur dengan ricikan gandiknya polos, tikel alis, pejetan, sogokannya satu. Terus ini ada odo-odonya geligir sapi ya, dulur ya. Pusaka ini berdapur jalak Sumelang Gandring. Jadi jalak Sumelang Gandring, dulur. Kalau dilihat dari rancang bangun dan material besinya, estimasi tangguhnya sedayu, dulur. Jadi ini pusaka keleng, besinya agak kehijauan. Ini pusakanya luar biasa, pulen, tempatnya sangat matang. Odo-odonya ini ya, geligir sapi, dulur. Ini odo-odonya sampai ke ujung ini. Ini pusaka yang luar biasa, dulur. Jadi pusaka ini berdapur jalak Sumelang Gandring. Untuk pamornya sendiri kelengan, dulur. Jadi pusaka-pusaka tangguh atau era sedayu itu biasanya tanpa pamor, dulur. Banyak yang kelengan. Dan apalagi yang lurus, keris lurus era sedayu itu sangat langka. Biasanya pulang geni, rata-rata pulang geni Luk 5 itu, dulur. Oke, kita babar untuk filosofi dan tuahnya jalak Sumelang Gandring itu sendiri, dulur. Keris jalak Sumelang Gandring menjadi terkenal karena menurut cerita salah satu pusaka andalan kerajaan Majapahit adalah Kanjeng Kiai Sumelang Gandring. Konon, keris pusaka tersebut pernah hilang dari gedung pusaka Keraton Majapahit. Kemudian sang raja menugaskan Empu Supo Mandrangi untuk mencari kembali keris pusaka tersebut. Dari cerita tersebut terselip makna yang dalam sebagai pesan atau nasihat yang tersirat untuk penguasa pada waktu itu dan juga untuk generasi berikutnya. Filosofi keris jalak Sumelang Gandring. Sumelang dalam bahasa Jawa bermakna kekhawatiran atau kecemasan terhadap sesuatu. Sedangkan gandring atau gandrung memiliki makna cinta. Gandring adalah istilah untuk menggambarkan cinta yang sifatnya vertikal atau cinta kepada Tuhan. Sedangkan gandrung adalah istilah untuk menggambarkan cinta yang sifatnya horizontal atau cinta kepada sesama manusia atau makhluk. Gandring memiliki arti setia atau kesetiaan yang juga bermakna pengabdian. Dengan demikian, Sumelang Gandring memiliki makna sebagai bentuk dari sebuah kecemasan atas ketidaksetiaan akibat adanya perubahan. Pada masa Kerajaan Majapahit, keris jalak Sumelang Gandring adalah bentuk kecemasan raja atau penguasa akan hilangnya simpati rakyat pemimpinannya yang dalam cerita dikatakan hilang dari gedung pusaka keraton. Maka ditugaskanlah Empu Supo Mandrangi untuk mencari dan mengembalikan keris Kiai Sumelang Gandring ke Majapahit.
Dalam pemahaman secara pribadi, Sumelang Gandring mengandung filosofi bahwa setiap manusia harus memiliki kekhawatiran akan hilangnya cinta dari Sang Pencipta dan hilangnya cinta dari sesama manusia. Oleh karena itu, hendaknya sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus bisa mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar cinta Tuhan senantiasa menaungi hidup kita. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus bisa menjaga hubungan baik antar sesama dengan tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Dan lebih baik lagi jika bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama agar senantiasa dicintai dan dihormati oleh sesama. Tuah keris Jalak Sumelang Gandring dipercaya untuk meredam sifat-sifat negatif pada diri seseorang, sehingga pemilik keris ini akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana, menyenangkan, selalu berlaku baik dan adil, sehingga akan mendapat simpati dan cinta dari orang-orang di sekitarnya, baik itu rakyatnya, bawahannya, teman-temannya, lingkungannya, atau keluarganya. Untuk seorang pemimpin atau penguasa, keris Jalak Sumelang Gandring merupakan pesan agar tidak kehilangan cinta dan simpati rakyat. Maka hendaknya sebagai seorang pemimpin harus lebih memperhatikan rakyatnya dan lebih mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyatnya daripada kepentingan dan kesejahteraan dirinya dan golongannya. Karena menjadi seorang pemimpin merupakan tugas besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Cinta kepada Sang Pencipta dapat diwujudkan dengan beberapa tindakan, yang antara lain selalu mengingatnya dalam setiap tindakan. Kedua, selalu merasa menjadi miliknya. Tiga, selalu ingin bersama dan selalu dekat dengannya. Empat, selalu menjaga semua yang diberikannya. 5. Selalu menjaga amanahnya. 6. Selalu melindungi semua miliknya. 7. Selalu mengerjakan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. 8. Selalu ingin menjadi yang terbaik di hadapannya. 9. Mencintai apa yang dicintainya. Hakikat hidup yang sejati adalah cinta kita kepada Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita. Karena tujuan hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan. Dunia ini hanyalah tempat sementara dan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita kerjakan di dunia ini hendaknya dengan tujuan ibadah untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan. Sehingga segala tindak tanduk kita akan selalu terkontrol dan semua yang kita lakukan adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita pribadi dan juga bagi sesama. Semua itu akan bisa kita lakukan jika hati kita selalu sumelang gandring. Itu dulur, filosofi yang sangat dalam dulur, agar kita selalu teringat akan Sang Pencipta kita, akan Tuhan kita, dan kita bisa menjadi lebih bijaksana agar mementingkan orang-orang di sekeliling kita, bukan mementingkan diri kita sendiri dulur atau golongan kita sendiri, tapi bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita dulur. Jadi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berada, agar kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Jadi filosofi dan makna keris Jalak Sumelang Gandring itu sangat dalam dulur dan luar biasa. Apalagi ini tangguhnya tangguh sedayu. Tangguh sedayu itu banyak diburu kolektor dulur. Terus tangguh-tangguh sedayu itu cepat dulur, cepat terbangnya. Karena yaitu garapnya tegas, materialnya pulen dan luar biasa dulur. Besinya kehijauan, kebiruan, ini luar biasa. Apalagi dapurnya keris lurus Jalak Sumelang Gandring yang sangat langka. Oke dulur, mungkin barangkali dulur-dulurku yang mempunyai kerentek srek dengan keris ini bisa WA dulur, kita diskusikan secara persuasif.
secara kekeluargaan melalui WA dulur. Dulur, terima kasih sudah selalu menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Bagi panjenengan yang baru menyaksikan, bisa di-subscribe, like, komen, dan share ya dulur ya, agar YouTube ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya dulur. Terima kasih dulur-dulurku semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.